Penilaian berikutnya ialah secara umum, umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut, padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Islam, cara umat untuk memahami agama Islam sendiri itu bisa berbeda-beda dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar, yaitu moderat, puritan, dan juga liberal. Nah, perbedaan ini tuh bisa muncul meskipun dasar umat Islam sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti perbedaan dalam interpretasi teks, kemudian konteks historis yang berbeda, sosial budaya, kemudian serta metode tafsir yang juga berbeda. Berikut merupakan penjelasan mengenai kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama ada kelompok moderat. Nah, kelompok moderat adalah kelompok yang dimana orang-orangnya mengamalkan ajaran Islam dengan cara seimbang antara teks dan juga konteksnya. Nah, kelompok ini cenderung mengamalkan atau menggunakan pendekatan yang lebih toleran dan juga lebih inklusif, serta mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Kemudian untuk ciri-ciri dari kelompok moderat sendiri adalah mereka menggunakan pendekatan yang seimbang, kemudian toleransi, dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, turunan dari kelompok moderat ini adalah Islam Nusantara dan juga Islam Wasatoniyah. Islam Nusantara adalah sebuah bentuk moderasi dalam Islam yang dipraktikkan di Indonesia, menggabungkan nilai tradisi lokal dan juga nilai Islam. Kemudian Wasatoniyah Islam ialah konsep Islam yang menekankan keseimbangan dan keadilan, sering dikaitkan dengan pandangan Islam di Malaysia dan juga di Indonesia. Yang kedua ada kelompok Puritan. Nah, kelompok Puritan adalah kelompok yang mengamalkan ajaran Islam dengan cenderung berpegang teguh pada interpretasi literal Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Nah, mereka berusaha kembali kepada praktik-praktik Islam seperti pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, ciri-cirinya adalah literal, yaitu memahami teks agama secara literal dan menolak interpretasi yang dianggap menyimpang dari makna yang asli. Kemudian ciri yang kedua konsisten. Konsisten ialah berusaha menjalankan ajaran Islam secara ketat sesuai dengan teks dan tradisi yang otentik. Kemudian konservatif, yaitu menolak pengaruh modernitas yang dianggap merusak kemurnian ajaran Islam. Turunan dari kelompok ini ialah Salafi. Salafi menganjurkan kembali kepada ajaran Islam seperti yang dipraktikkan pada generasi awal Islam atau Salafus Salih. Nah, kemudian ada juga Wahabi. Wahabi adalah gerakan dalam Islam yang muncul di Arab Saudi, menekankan pada purifikasi atau pensucian kembali ajaran Islam dan menolak terhadap praktik yang dianggap bid'ah atau inovasi dalam agama. Kelompok ketiga adalah kelompok liberal, atau kelompok liberal ini adalah mereka yang mengamalkan ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih bebas dan juga kontekstual. Mereka sering mengadvokasi penafsiran yang progresif dan menekankan pentingnya kemanusiaan dalam nilai-nilai ajaran Islam. Ciri-cirinya yang pertama ada kontekstual. Kontekstual berarti memahami teks agama dalam konteks zaman dan situasi yang terus berubah-ubah. Kemudian ada ciri progresif. Progresif adalah mendukung ide-ide yang mendorong perubahan sosial, termasuk hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan demokrasi. Dan yang terakhir ada ciri kritis. Kritis berarti terbuka terhadap kritik dan revisi terhadap tradisi keagamaan yang dianggap tidak relevan dan menindas. Turunan dari kelompok ini ialah yang pertama Islam progresif, yaitu Islam yang mengedepankan reformasi dalam interpretasi ajaran Islam untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai modern. Kemudian ada jaringan Islam liberal atau JIL, sebuah gerakan di Indonesia yang mendukung pemikiran Islam yang liberal dan kontekstual. Nah, alasan dari mengapa adanya perbedaan-perbedaan ini padahal sumber dari agama Islam sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, metodologi penafsiran yang berbeda. Nah, berbagai metode dalam penafsiran teks suci seperti tafsir literal, kontekstual, metaforis menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Kemudian ada sejarah dan budaya yang berbeda. Konteks historis dan budaya tempat kelompok tersebut berkembang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap ajaran agama Islam.
Kemudian ada pengaruh pemimpin dan juga ulama. Peran ulama dan pemimpin agama dalam mengajarkan dan menafsirkan ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap pembentukan pandangan keagamaan suatu masyarakat. Kemudian yang keempat ada respon terhadap modernitas. Nah, cara masing-masing kelompok dalam merespon perkembangan zaman yang semakin hari kian modern dan juga globalisasi yang berbeda mempengaruhi interpretasi terhadap ajaran agama mereka. Dan yang terakhir adalah pengalaman sosial. Nah, pengalaman sosial dan politik umat Islam di belahan dunia turut mempengaruhi cara mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam.